Tahun Baru Cina atau Hari Raya Imlek dirayakan pertama di bulan pertama Pinyin atau Zhengyu dan berakhir pada tanggal ke-15 saat bulan purnama atau Cap Gomeh. Perayaan ini menjadi salah satu perayaan penting bagi orang Tionghoa seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ketika perayaan Imlek berlangsung, pemerintah menetapkannya sebagai hari libur nasional setiap tahunnya. Sebelum ditetapkan sebagai hari libur nasional, Indonesia memiliki sejarah panjang yang mengiringi dalam perayaan Imlek selama 30 tahun, yakni 1968 sampai 1999. Orang Tionghoa Indonesia harus merayakan Tahun Baru Cina secara tertutup. Di bawah pemerintahan Orde Baru, belenggu rasisme harus dirasakan oleh orang Tionghoa, mulai dari penutupan sekolah berbahasa Cina, pelarangan memutar lagu Mandarin, dan penggunaan huruf Cina. Puncaknya ketika instruksi Presiden atau yang disebut Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang larangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina diterbitkan oleh pemerintah. Ketika reformasi 1998 bergulir, masa-masa suram bagi orang Tionghoa mulai sirna. Aturan-aturan diskriminatif komunitas Tionghoa pun mulai dicabut. Keterbukaan terhadap komunitas Tionghoa semakin menguat, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Masyarakat Tionghoa mulai merasakan inklusivitas yang nyata sebab Presiden Gus Dur secara terbuka membela masyarakat Tionghoa dengan mengenalkan konsep kebangsaan miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Etnis Tionghoa Nasionalisme Indonesia yang ditulis Leo Suryadinata, menurut Presiden Gus Dur, tidak ada istilah keturunan masyarakat asli Indonesia. Pemisahan pribumi dan non-pribumi adalah kekeliruan yang membuat masyarakat Tionghoa tereksklusifikan. Sejatinya, bangsa Indonesia terbentuk atas 3 ras, yakni Melayu, Austronesia, dan Cina. Bahkan Presiden Gus Dur menyatakan dirinya merupakan keturunan percampuran Cina Arab. Akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menerbitkan Ketetapan Presiden atau Kepres Nomor 6 tahun 2000. Kepres tersebut menjadi pintu awal umat Konghucu di Indonesia bisa memperoleh kebebasan untuk menganut agama kepercayaan serta adat istiadat mereka, termasuk upacara keagamaan seperti Imlek secara terbuka. Awal mula kedatangan orang Tionghoa ke Nusantara. Dinasti Ming runtuh pada tahun 1644 dan digantikan berdirinya dinasti Qing. Di masa dinasti Qing ini, perdagangan Tiongkok dengan Asia Tenggara kembali dibuka. Hal ini mendorong mengalirnya para imigran terutama dari provinsi Hokkien, Fujian sekitar Amoy, Xiamen, dan Guangdong atau Guangdong sekitar Macau dan Kanton Guangzhou. Dari sinilah orang Tionghoa menyebar ke berbagai negara di negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Hal ini mendorong mengalirnya para imigran terutama dari provinsi Hokkien, Fujian sekitar Amoy, Xiamen, dan Guangdong atau Guangdong sekitar Macau dan Kanton Guangzhou. Dari sinilah orang Tionghoa menyebar ke berbagai negara di negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Orang Tionghoa sudah datang ke Indonesia sebelum orang Belanda. Sebelum kedatangan Belanda, orang Tionghoa hidup dengan damai. Mata pencaharian mereka dengan berdagang, bertani, dan menjadi tukang. Hampir seluruh orang Tionghoa tidak membawa istrinya saat pindah ke Indonesia. Memang pada saat itu orang Tionghoa dilarang membawa istrinya karena seorang perempuan dilarang keluar dari Tiongkok. Hingga akhirnya mereka pun menikahi sejumlah perempuan Indonesia yang akhirnya membuahkan benih seorang peranakan Indonesia Tionghoa. Perkawinan dua bangsa ini diadakan secara meriah
dan mahal dengan adat istiadat dan kebiasaan bangsa Tionghoa. Orang Tionghoa ini tetap bermukim di perantauan sampai beberapa keturunan tanpa pernah kembali ke negeri asal mereka. Mereka pun membaur dengan bahasa, makanan, pakaian, dan agama di Indonesia. Mereka memeluk agama Islam dan menolak makan babi dan menjalankan adat istiadat penduduk asli. Kurang lebih 5.000 orang Tionghoa datang ke Batavia. Tahun 1683 jumlah orang Tionghoa berkembang pesat di Pulau Jawa. Jumlah penduduk Tionghoa lantas melebihi 100.000 orang pada permulaan abad ke-19. Mereka hidup menyebar ke seluruh Pulau Jawa, ke daerah pedalaman dan di sepanjang pesisir utara. Selama tinggal di tanah Indonesia, orang Tionghoa dikenal rajin dan pintar mencari uang, apalagi di bidang perdagangan. Tanpa adanya orang Tionghoa, Pulau Jawa bukan merupakan koloni yang menguntungkan. Hal itu disebut dalam buku berjudul Tionghoa dalam Pusaran Politik terbitan Transmedia tahun 2008. Semua industri, penyulingan, alkohol, dan pembuatan alat rumah tangga semua karena tangan orang Tionghoa. Orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia juga sangat dekat dengan raja-raja dan keraton Jawa. Banyak juga yang diberi gelar bangsawan oleh Raja Jawa dan dinikahkan dengan putri keraton. Atau sebaliknya, banyak juga putri-putri dari orang-orang Tionghoa yang dijadikan selir oleh raja-raja Jawa. Di antaranya putri Cina yang dijadikan istri Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Perkawinan silang budaya etnis negara ini pun membuahkan keturunan. Apakah mungkin Gus Dur adalah keturunan orang Cina juga? Seperti yang diucapkannya kala itu. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.